Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, admin akan membahas karakter yang paling penting di sejarah One Piece, yaitu Joy Boy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Sedikit disclaimer, admin mau mengingatkan untuk nakama yang tidak mengikuti manganya, di video kali ini terdapat spoiler yang akan admin jelaskan yang belum ada di animenya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel, supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Sosok Joy Boy kembali diperbincangkan setelah Kaido mengatakan kepada Luffy pada chapter 1014 yang lalu. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di antara kita semua. Mulai dari bagaimana, kapan, dan mengapa Kaido bisa mengetahui sosok Joy Boy. Beberapa informasi yang kita tahu, Joy Boy merupakan satu dari sekian banyak karakter yang paling penting dalam sejarah One Piece. Namun sejauh ini, sayangnya sosok Joy Boy masih muncul hanya sekedar referensi daripada kemunculannya secara fisik. Dan menurut apa yang kita ketahui, Joy Boy adalah sosok penting dalam era abad yang hilang 800 tahun sebelum cerita di masa sekarang. Walaupun sebagian besar informasi tentang Joy Boy masih belum diketahui, ada beberapa hal yang sudah diungkap oleh Oda Sensei. Dan berikut ini adalah rangkuman 11 fakta tentang Joy Boy. 1. Kemunculannya pertama kali. Meskipun menjadi salah satu karakter paling penting dalam cerita, dia masih belum muncul dan diperkenalkan sampai time skip 2 tahun terjadi. Nama Joy Boy pertama kali disebutkan di Pulau Manusia Ikan. Ketika itu, Robin berhasil membaca pesannya di hutan laut. Namun, jika kita melihat secara spesifiknya, Joy Boy diperkenalkan di chapter 628 dalam versi manga dan di episode ke-548 di animenya, yang mana itu lebih awal dari manganya. Yang kedua, hubungannya dengan manusia ikan. Faktanya, Joy Boy diketahui mempunyai hubungan dengan para penduduk di Pulau Manusia Ikan pada zaman dulu, yaitu sebelum abad yang hilang muncul. Berdasarkan ceritanya, Joy Boy sempat berjanji buat membawa para manusia ikan ke daratan dan tinggal bersama para manusia. Namun entah karena apa, Joy Boy gagal untuk memenuhi janjinya. Dia pun minta maaf kepada para manusia ikan, dan permintaan maaf tersebut dia tulis di poneglyph yang sekarang berada di hutan laut. 3. Harta karun Joy Boy. Karena terbatasnya informasi tentang Joy Boy, banyak para fans yang menyatakan dan beranggapan kalau dia dulunya adalah seorang raja bajak laut sebelum Roger. Joy Boy memiliki banyak harta karun, dan salah satunya adalah One Piece yang sekarang ada di Pulau Laftel. Roger sendiri pernah bilang kalau One Piece adalah sesuatu yang biasa, yang bahkan dia sendiri tidak tahu harus diapakan. Lalu masih banyak fans yang beranggapan kalau One Piece adalah bagian terakhir dari Road Poneglyph. Dan di sana terdapat juga kumpulan poneglyph yang bercerita tentang rahasia dunia, seperti yang pernah hampir diungkapkan oleh Relic. Tetapi siapa sebenarnya orang yang menyimpan atau sengaja menaruh harta tersebut di sana masih belum diketahui. Yang keempat, pulau terakhir. Seperti yang disebutkan tadi, banyak yang beranggapan kalau Joy Boy dulunya adalah sosok yang pernah pergi ke Laftel. Dan selama ini Roger diyakini merupakan satu-satunya anggota bajak laut yang berhasil menginjakkan kakinya di pulau terakhir, yaitu Laftel. Namun pada chapter 967, hal ini terbukti salah. Roger secara khusus menyebutkan tentang Joy Boy yang pernah ada di pulau itu di sebuah era tertentu. Artinya, Roger dan Joy Boy hanyalah beberapa sosok lainnya yang pernah menginjakkan kakinya di pulau terakhir. Yang kelima, kembalinya sosok Joy Boy. Walaupun Joy Boy hidup di era 800-900 tahun yang lalu, sebelum era sekarang dalam alur cerita One Piece, apa yang disajikan oleh Sensei dalam cerita membuat banyak fans yakin kalau sosok Joy Boy akan kembali muncul. Tidak hanya itu, Kosuki Oden dan Roger pernah menyatakan kalau sosok Joy Boy ini bakalan muncul pada 20 tahun ke depan. Meskipun kita belum tahu siapa sosok Joy Boy ini dan bagaimana bentuknya, nampaknya para fans sudah banyak menduga kalau sosok itu adalah Monkey D. Luffy. Yang keenam, Joy Boy dan Poseidon. Fakta menarik lainnya adalah Joy Boy memiliki ikatan tertentu dengan para penduduk dari manusia ikan. Artinya dia juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Poseidon. Poseidon pun merupakan salah satu dari 3 senjata kuno yang sangat dahsyat dan luar biasa. Rumornya senjata ini dulunya digunakan oleh kerajaan kuno untuk tujuan mereka yang belum diketahui saat ini. Beberapa informasi termasuk dari pernyataan Poseidon menyebutkan bahwa kabar sosok Joy Boy yang akan terlahir kembali pada waktu flashback Oden. Roger pernah bertanya kepada Shirley tentang Poseidon yang menurutnya bakal kembali muncul pada 10 tahun kemudian. Yang ketujuh, usia Joy Boy. Untuk usia pasti dari Joy Boy sendiri sampai saat ini belum terungkap, dan bahkan belum seorang pun yang tahu akan hal ini. Satu-satunya petunjuk tentang usianya adalah dia pernah muncul di abad yang hilang, yang mana masa itu terjadi sekitar 800-900 tahun yang lalu. Jika kita hitung mundur, maka kemungkinan usia dari Joy Boy adalah sudah mencapai ribuan tahun. Ada kemungkinan Joy Boy adalah bagian dari ras raksasa, yang mana para raksasa memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Yang kedelapan, hubungan topi jerami dan Joy Boy.
pada saat arc referee berlangsung, beberapa hal yang sangat menarik diperlihatkan. Hal menarik tersebut adalah sebuah topi jerami berukuran raksasa yang ada di sebuah ruangan penyimpanan khusus pemerintah dunia yang ada di wilayah Merigos. Bentuknya sendiri sangat mirip dengan topi jerami yang pernah dipakai oleh Shanks, Roger, dan juga Luffy. Satu hal yang membuat berbeda adalah ukuran dari topinya. Banyak fans yang percaya kalau topi jerami itu adalah milik Joy Boy. Namun dalam beberapa teori menyebutkan bahwa topi jerami ini sebenarnya tidak mempunyai makna apa-apa selain sebuah topi jerami saja. Dan makna yang sebenarnya adalah simbol dari topi jerami itu sendiri, yang artinya pemerintah dunia telah ditipu melalui topi itu. 9. Musuh Joy Boy. Pada poin ini kita berterima kasih kepada Oda Sensei karena berkatnya berbagai informasi dan petunjuk di dalam cerita dapat dimunculkan. Di sini kita telah mengetahui bahwa Joy Boy pernah bertarung melawan 20 kerajaan yang ada di masa lalu, yang kemudian para kerajaan itu bersatu dan membentuk sebuah organisasi yang disebut pemerintah dunia. Dan ada kemungkinan Joy Boy dan juga klan Kozuki kalah dalam peperangan itu. Joy Boy pun mulai menulis tentang berbagai hal di masa lalu dalam berbagai poneglyph yang tersebar di lautan. Selain itu, bagaimana cara Joy Boy mati pun masih belum diketahui. Pernah ada teori lain yang diungkapkan para fans, di mana dalam teori itu menyebutkan bahwa Im Sama adalah musuh dari masa lalu Joy Boy. Dia selamat dari era itu dan kemudian jadi pemimpin organisasi pemerintah dunia. Yang ke-10, hubungan Joy Boy dan Wano. Pada saat Oden berhasil pergi menuju Laftel bersama Roger, mereka membaca semua poneglyph yang diyakini ada di sana juga. Kalau Joy Boy sepertinya pernah memiliki sebuah hubungan kerjasama dengan klan Kozuki. Sama halnya yang dilakukan oleh klan Kozuki dengan para suku Ming yang disebutkan jika keduanya adalah saudara. Menurut Oden, akhirnya dia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di masa lalu, khususnya apa yang sebenarnya terjadi dengan Wano. Seperti yang kita tahu, Wano menutup diri dari semua dunia luar. Ternyata menurut Oden, klan Kozuki sengaja melakukan itu sebagai persiapan buat menyambut sebuah kekuatan baru dan juga sosok Joy Boy yang baru. Oden juga sempat berpesan kepada Akazaya 9 untuk berusaha keras membuka seluruh perbatasan Wano. Yang ke-11, hubungan antara Kaido dan Joy Boy. Ketika sosok Joy Boy yang sudah lama tidak diungkap kembali, banyak fans yang berbicara mengenai siapa yang kemudian menjadi penerus dari Joy Boy. Salah satu nama yang sering disebut-sebut sebagai penerus dari Joy Boy adalah Luffy. Hal ini karena dia memiliki sebuah karisma dan dianggap bisa membawa badai baru ke seluruh dunia. Namun di cerita 1014 yang lalu, Kaido mengatakan bahwa Luffy bukanlah Joy Boy. Pernyataan oleh Kaido tersebut bisa dibilang menarik, karena ini artinya Kaido sedikit banyak mengetahui tentang Joy Boy. Bagaimana kemudian dia bisa tahu tentang Joy Boy? Dari mana dia tahu tentang Joy Boy? Bisa jadi ini ada kaitannya dengan masa lalu Kaido sebagai anak buah Rocks. Bisa jadi juga selain kelompok Roger, kelompok bajak laut Rocks juga tahu tentang Joy Boy. Jika skenario itu benar, pengetahuannya tersebut pasti disebarkan ke anak buahnya. Yang juga menjadi pertanyaan di sini adalah, apa saja yang diketahui oleh Kaido tentang Joy Boy? Berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh Kaido kepada Luffy, sepertinya Kaido tahu sesuatu tentang Joy Boy yang akan membawa perubahan bagi dunia. Seperti yang admin sudah jelaskan sebelumnya, Joy Boy memiliki peran besar terhadap perkembangan dunia. Tidak hanya itu, ada sebuah ramalan yang menyatakan tentang kemunculan sosok Joy Boy baru, yakni sosok yang akan meneruskan tugas yang sebelumnya gagal diselesaikan olehnya. Ramalan ini mungkin ada di dalam catatan Kozuki Oden, yang mana selama ini Kaido mencari keberadaannya. Kaido ingin mengetahui lebih banyak mengenai hal tersebut. Dan mungkin juga dia berharap bisa menemukan petunjuk untuk bisa pergi ke Laftel. Dengan adanya informasi yang menarik ini, semakin menguatkan apa yang dikatakan oleh Oda Sensei sebelumnya tentang Aquano, di mana Aquano ini akan menjadi arc paling penting dalam serial One Piece. Oke, sekian dari pembahasan misteri dari sosok Joy Boy kali ini. Bagaimana tentang sosok Joy Boy menurut kalian? Apakah Oda Sensei akan menghadirkan cerita tentang Joy Boy di arc ini? Apakah kita akan mengetahui koneksi Kaido, Rocks dengan Joy Boy? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini. See you on the next video nakama.